This is what we have on Robert McCall so far. College educated, works straight 40 at the home mart. Bank statements, tax returns, all jive. It's pretty normal. All lies, fabricated. Halo guys, sobat Sibot semuanya. Sibot mempersembahkan. Kali ini ada film rilisan 2014 di mana mengisahkan seorang pria yang bernama Robert yang tidak suka jika ada tindak kriminal dan kejahatan di dekatnya. Dan inilah film The Equalizer 2014. Yuk kita nonton. Di pagi hari pukul 7:30 si Robert sedang mengerok buk sampai lening herang alias tidak terlihat rambut sambil menyiapkan sarapan berupa bubuk coklat dicampur buah anggur seperti. Tidak lupa si Robert menyemir sepatu dan merapikan bajunya biar terlihat rapih dan dipuji sama si bos. Langsung itu si Robert melihat jam dan berangkat naik bis ke tempat dia bekerja. Setelah sampai di tempatnya ia bekerja yaitu toko bangunan dan material, dia bekerja seperti biasanya, tidak ada yang istimewa. Istirahat pun tiba dan dia makan bersama temannya. Si Robert pun makan di kantin bersama temannya, sebut saja si Rap yang bertubuh gempal dan bercita-cita sebagai satpam BCA yang humanis dan pas respon. Tapi si Bedil menyuruhnya untuk diet karena akan susah bila mengejar maling ataupun begal. Sampainya di rumah si Robert langsung makan karena bisi salatri dan juga tidak lupa untuk pigiroh. Sungguh duda keren idaman ya guys. Di malam harinya saat si Robert lagi ngahulang tarik, tiba-tiba kepikiran ngeteh untuk menghilangkan kegabutan sambil baca buku di kafe terdekat. Karena dia ngirit, dia pun membawa teh kesukaannya. Sesampainya di kafe, si Bedil yang perfeksionis merapikan meja tempatnya makan agar lebih rapih, lalu memesan air panas sungkul untuk menyeduh yang tadi dibekal, yaitu teh. Kebetulan di kafe itu ada langganan satu cewek, sebut saja si Terry, yang merupakan pekerja 21 tahun kagigir. Tetapi si Terry sudah bosan dengan pekerjaannya dan muak kepada bosnya yang bernama si Slevy karena dia ingin hidup bebas sebebas-bebasnya tanpa ada peraturan yang diatur. Mengatur pada malam itu juga si Terry curi-curi mencuri pandang kepada si Bedil. Lalu si Terry mengajak ngobrol si Bedil. Dan setelah ngalor ngidul ngobrol, si Terry pun pamit pulang kepada si Robert. Pada esok malamnya si Bedil atau si Robert kembali ngeteh di kafe itu. Saat sedang asik ngeteh, torojol si Terry datang lalu memesan kue. Tiba-tiba si Terry ditelepon oleh si Sleepy yang memberi tahu bahwa ada panggilan job buat si Terry. Tapi si Terry dengan tegas menolaknya karena sudah malas bekerja dengan si Sleepy dengan berasan pelanggan itu bajingan. Dan si Terry bersiap-siap dengan sangat-sangat malas karena tahu dirinya sedang bahaya oleh pelanggan itu. Dan si Robert pun sangat-sangat terkejut karena si Terry adalah wanita panggilan dan tidak menyangka, sungguh-sungguh tidak menyangka. Kita saksikan dulu ya guys. Dan di keesokan harinya si Robert sedang mengawasi temannya si Rap yang sedang berusaha keras diet agar cita-citanya tercapai. Tetapi si Rap mengeluh dan kecapean. Lalu si Robert memberi nasihat
dan wejangan kolot yang sangat memotivasi. Kata-kata itu adalah, siapa yang ingin menjadi satpam, siapa yang mau menjadi satpam BCA. Dan pada malam harinya, dengan mengejutkan, si Robert memberi kue ulang tahun kepada si Terry dan membuat si Terry kagum atas perhatiannya. Tapi si Robert melihat si Terry tidak seperti biasanya dan memasang wajah yang murung, stres seperti orang yang terlilit bang emok. Tidak lama kemudian, si Terry menyambangi meja makan si Bedil dengan gugup dan duduk langsung mengobrol. Si Robert bertanya, "Kenapa wajah Anda merah?" Tapi si Terry menyembunyikan alasannya. Setelah ngobrol ngalor ngidul kali dia, si Terry dan si Bedil pulang lewat jalan Dago. Tiba-tiba si Sleepy mencegat si Terry dan membawanya naik mobil karena si Terry telah memukul pelanggan yang kemarin malam, dan si Robert pun tahu alasan muka si Terry memar merah. Dan anak buah si Sleepy menyarankan untuk memberi kartu nama kepada si Robert. Dan dia pun mengetahui alamat si Sleepy. Gue tandain mukanya lo, gue tandain mukanya lo, gue tandain mukanya. Entah kenapa si Bedil menjadi kepikiran tentang si Terry dan setiap hari berkunjung ke kafe biasa. Tetapi si Bedil tidak pernah bertemu si Terry. Setelah berhari-hari menunggu si Terry, si Bedil mendapat info dari koki kafe tersebut bahwa si Terry sekarang berada di rumah sakit umum daerah Uganda. Setelah sampai di rumah sakit, si Bedil bertemu dengan istri si Sleepy dan menceritakan apa yang telah terjadi terhadap si Terry. Dan ternyata si Terry disiksa oleh bosnya karena si Terry melawan, dan ternyata si Sleepy sangat kejam dan sadis, berbeda jauh dengan cita-cita si Raf yang ingin menjadi satpam BCA yang humanis dan mengayomi nasabah. Setelah mendengar itu, si Robert merasa prihatin atas apa yang diterimanya dari kelakuan si Sleepy. Tidak butuh waktu lama, pada malam harinya si Robert langsung mendatangi kantor milik si Sleepy untuk melobi si Sleepy dengan uang senilai $9.800 agar tidak terjadi pertumpahan darah. Tapi uang itu ditolak mentah-mentah oleh si Sleepy yang tidak tahu bahwa si Robert merupakan pembunuh handal. Yang jelas saja setelah ditolak, dia memberi kode dengan memajukan patung tengkorak yang artinya kematian untuknya. Dengan perlahan, si Bedil menghadap pintu keluar. Bukannya keluar, tapi malah mengetuk-ngetuk pintu dan berbalik sambil menatap tajam orang-orang dengan matanya, melihat situasi agar tidak salah mengambil keputusan. Setelah selesai, si Robert hanya butuh waktu 16 detik saja, dan hasilnya sudah kita tahu. Si Bedil dapat mengalahkan mereka dengan waktu yang hanya meleset 9 detik. Sungguh-sungguh luar biasa kemampuannya. Setelah semalam telah melakukan salam olahraga dengan si Sleepy, si Robert keesokan harinya dapat kabar bahwa si Rap mau tes ujian satpam yang diidam-idamkannya, dan si Robert pun senang mendengarnya. Dan setelah sesampainya di rumah, si Robert melihat pemberitaan pembunuhan, yaitu si Sleepy sudah sampai di televisi.
dan si Robert pun mulai berhati-hati. Berita itu pun sampai ke telinga si Pushkin dan memerintahkan si Teddy untuk mengontrol dan mengecek TKP untuk mengetahui siapa dalang pembunuhannya, dan dia pun ditemani oleh polisi yang nakal, yaitu detektif Frank, yang akan membuat rencana untuk besok harinya. Keesokan harinya, si Robert bertanya ke HRD setempat kenapa si Rap tidak masuk. Katanya dia tidak masuk karena ada urusan penting menurut si HRD. Dengan begitu, si Robert pun nginggi ke warung mamanya si Rap karena terjadi kebakaran oleh korsleting listrik. Di sisi lain, si Teddy dan si Frank sedang menuju lokasi rekan kerja bisnis si Pushkin, yaitu si Johnny, karena dicurigai menjadi dalang pembunuhan ini. Setelah didatangi dan diinterogasi oleh si Teddy, si Johnny yang tidak tahu menahu tentang soal ini dan tidak mengaku harus diberi salam olahraga oleh si Teddy. Si Teddy yang belum menemukan hasil yang positif terpaksa harus menemui istri si Sleepy dan bertanya apakah ada wanita yang hilang di kos-kosannya, karena si Teddy mulai curiga. Dan istri si Sleepy yang tahu kebenarannya hanya membungkam dan berbohong dan menjawab tidak tahu. Sepulang mengobrol dengan istri si Sleepy, si Teddy ditelepon oleh si Pushkin karena belum juga berhasil menyelesaikan kasus ini dan dapat memalukan dirinya. Setelah melihat beberapa foto yang diambil dari CCTV, si Teddy melihat sosok lelaki yang tidak keluar lagi setelah si Sleepy masuk ke dalam kantor miliknya setelah lama kemudian keluar. Si Teddy pun mencari tahu siapa sebenarnya sosok lelaki itu kepada istri si Sleepy, karena istri si Sleepy berbohong dan si Teddy pun telah mengetahui bahwa si Terry telah disakiti oleh si Sleepy. Si Teddy pun mencekik manja si wanita tersebut. Beralih ke adegan si Robert sedang bermain baseball karena sedang liburan, dan dia tidak menduga bahwa si Rap datang dengan menggunakan baju seragam security yang artinya dia sudah diterima sebagai satpam. Sedangkan si Teddy dan kawan-kawan sedang menelusuri sosok lelaki itu. Tidak ada angin, tidak ada hujan, ada aja copet maya, gak di mana. Dan kebetulan si ibu yang baju kuning itu dirampok sama yang pria yang bertopi itu tuh. Tapi saat si Robert akan membantu dan siap-siap mengambil ancang-ancang sembari melihat situasi dan kondisi dengan mata tatapannya yang tajam, tiba-tiba ada anak kecil dan si Robert pun mengurungkan niatannya untuk menghabisi pria itu dengan alasan tidak enak dengan anak kecil, masa toko material jadi ring MMA. Tetapi si Robert tidak kehabisan akal. Dengan buru-buru dia keluar melihat mobil tersebut dan mengingat nomor platnya. Masih ingat dengan cincin ibu ini, dan sekarang cincin itu telah kembali karena si Robert telah memukulnya dengan martil. Di malam harinya, si Teddy telah menemukan informasi bahwa lelaki itu adalah si Robert dan telah mengetahui rumahnya dan kira-kira berapa menit lagi mau OTW ke rumahnya. Benar saja, saat sedang santai di meja makan, si Robert merasakan kehadiran seseorang di depan pintunya dan langsung membukanya.
Mengetahui bahwa si Robert bukan orang sembarangan, si Teddy semakin penasaran siapakah si Robert ini dan bekerja untuk siapa. Saat si Teddy telah mendapatkan informasi banyak tentang si Robert, Detektif Frank menyarankan si Teddy datang ke tempat ngopi langganan si Robert. Di saat si Teddy dan si Ujang Prank menyiapkan rencana, si Robert telah memasang banyak CCTV di rumahnya karena tahu hal yang tidak diinginkan pasti terjadi karena Ujang Teddy akan mengubrak-ngabrik rumahnya. Si Teddy semakin terobsesi dengan si Robert dan ingin menangkapnya hidup-hidup. Dan inilah saatnya anak buah si Ujang Teddy yang bernama Endin menjalankan misinya untuk membawanya hidup-hidup ke hadapan si Teddy. Tetapi usaha yang dilakukan anak buah si Teddy itu pun gagal karena si Robert telah mengetahui niatnya. Tapi disayangkan si Robert harus tertembak di bagian kakinya. Setelah berhasil kabur, sekarang si Robert sedang membersihkan luka tembaknya. Di WC, tiba-tiba Ujang Teddy dan kawan-kawan mengontrol rumahnya dan siap-siap membuka WC. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dor. Ternyata tidak ada, Bung. Malahan si Robert sudah memantau CCTV. Siapa orang yang mencariku ini? Katanya dalam hati. Dan memantau si Teddy dan kawan-kawan. Di keesokan harinya, si Robert ingin bertemu si Susan yang mantan intelijen karena ingin mengetahui informasi tentang si Teddy yang mencari-carinya. Setelah sampai di kediaman si Susan, si Robert disambut dengan hangat dengan sup panas sambil bertanya tentang si Teddy yang terus menerornya. Dan ternyata si Teddy adalah anak buah si Pushkin yang seorang mafia besar Rusia yang mempunyai jaringan yang luas di Amerika, yang disebabkan si Teddy telah membunuh si Sleepy dan 5 orang lainnya. Si Robert bergegas untuk menemui Detektif Frank karena dia ingin mencari informasi bisnis si Pushkin. Dan benar saja si Robert berhasil memancing si Frank ke tempat garasi mobilnya sambil menjebaknya dengan gas knalpot yang ada di dalamnya agar si Frank menyebutkan ladang bisnis apa saja yang dimiliki si Pushkin sembari mendatangi pabrik uang miliknya. Dan hasilnya pun berhasil. Si Frank mengkasih tahu dan mengajak dia untuk pergi ke bisnisnya si Pushkin, yaitu pengekspor sapi, tapi di dalamnya ternyata adalah pabrik uang yang sangat banyak dan diawasi oleh si Andri ini nih. Setelah bernegosiasi dengan si Andri dengan cara saling menodong-nodongkan pistol, dia pun membebaskan para karyawannya. Dan sekarang si Robert meminta data transaksi apa saja yang ada di dalamnya dan diberi meja bahwa di flash disk di lobby locker dia menyimpannya di kantor polisi. Dan si Robert pun mulai membukanya dan hasilnya adalah banyak sekali transaksi minyak alam dan bergegas menuju bunker milik si Pushkin dan meledakkannya dengan penuh api yang membara.
sungguh sangat luar biasa cerdas. Karena dirusuh oleh si Pushkin untuk segera membereskan urusan dia dengan si robot, dia pun berencana untuk menculik si Rap dan teman pekerjaannya. Si Teddy pun langsung menelpon si robot bahwa si Rap dan kawan-kawannya diculik di toko material dan si Teddy diharapkan datang agar tidak melihat kematian si Rap. Si robot pun langsung bergegas ke tempat bangunan toko pekerjaannya dan memakai bis. Ketika sudah sampai dan hampir sampai, si robot bisa keluar dan bisnya pun kosong. Merasa tertipu, dia pun terus menelpon dan memuji keberanian si robot. Tidak lama kemudian, musik di toko pun berbunyi dan si Rap menunjukkan bahwa itu berasal dari ruangan CCTV dan si petugas itu pun tidak menemukan siapapun. Tapi tiba-tiba di belakangnya sudah ada si robot dan pom cepet beres. Satu lawan tereliminasi kembali ke lobi dan si Rap memberitahu bahwa dia harus menyelamatkan teman-temannya yang lain lewat jalan lain. Ujang Teddy pun terpaksa harus menemuinya lewat masuk ke toko bangunan dan si robot pun mengiyakan dan menantang balik. Tidak lama setelah masuk, lampu toko pun padam, semakin menambah ketegangan. Benar-benar seru ini film. Satu persatu lawan terbunuh karena jebakan yang dibuat si robot. Sangat sadis. Jadi tidak ditampilkan ya guys. Sangat sadis. Tapi ketika si robot ingin mendapatkan pistol, dengan tiba-tiba si Ujang Teddy menembaknya, tetapi si robot masih bisa bersembunyi dan membunuh satu persatu dengan bor dan flame gun yang tadi ya guys. Dan saat bersembunyi di depan cermin, si botak yang kedua pun melihatnya dan menembak kaca tersebut agar si robot tidak bisa melihat ke arah belakang. Setelah menghancurkan semua kaca itu, tiba-tiba si robot menghantamnya dan langsung memukulnya dan terjadilah perang antara keduanya. Aksi pukul-pukulan yang tidak layak untuk ditiru ya guys. Dan si robot akhirnya memenangkannya dengan bersusah payah. Karena kecapean, si robot pun diam hampir saja. Tapi untungnya si Rap datang dan menolongnya, menyeretnya ke belakang. Tapi tiba-tiba ditembak dari arah belakang ketika sedang kabur. Si robot menyuruhnya untuk meledakkan api gas yang ada di sana dan si Rap pun bersedia. Tetapi si Teddy mengetahui dan membuntuti si Rap. Dan ketika si Rap terjatuh dan akan masuk ke ruangan itu, lampu toko material itu menyala semua dan membuat si Teddy bingung. Tidak lama kemudian, bom yang ada di toko tersebut meledak. Bom, hancur lebur guys. Si Teddy dan si Rap pun sama-sama kaget setelah mendengar itu, tetapi si Teddy tidak menyia-nyiakan hal itu. Langsung saja mendekati si Rap dan si Rap pun bersiap-siap dengan mengkokang senjata andalannya. Ketika akan menembak, si Teddy ditembak duluan oleh si robot dan pelurunya menembus ke badan si Teddy. Sangat sakit bung. Dan si robot datang dari belakang
dengan gayanya yang khas sambil menghitung beberapa detik sebelum menembak dirinya. Thor menghujam jantungnya. Sungguh sangat epik. Setelah berakhir urusannya dengan si Teddy, si Robert bergegas menuju Rusia dan mengunjungi kediaman si Pushkin. Tetapi si Pushkin di situ sedang mandi dan sungguh kaget ketika si Pushkin memegang pistol dan menghentikan air yang mengalir. Ternyata di bawahnya ada listrik dan tersengat dor aliran konslet. Dan si Robert turun dari lantai itu. Sungguh cerdik, cerdas, dan amazing guys. Robert pun pulang dan si Alina yang ketemu di jalan langsung menemuinya dan mengundangnya untuk datang ke konsernya. Si Robert pun mengiyakan. Saat urusannya yang rumit selesai, si Robert pergi ke pantai Santolo hingga juling karena healing sampai juling guys. Sungguh ending yang mensantolokan. Tamat.